Mencari asal bunyi kata turo. Mari kita mengenal istilah turo dan tikan turo yang ditutur dalam komunitas penutur dialek Melayu Nagi Larantuka. Bunyi kata turo dan tikan turo ditutur oleh penutur dialek Melayu Nagi Larantuka yang di masa ini jarang atau tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih kita temukan dalam kegiatan keagamaan. Orang Larantuka era ini berpikir bahwa istilah atau bunyi kata turo digunakan hanya dalam kegiatan keagamaan seperti pada saat prosesi Jumat Agung dalam Pekan Suci Semana Santa dan prosesi keagamaan lainnya di kota Larantuka. Sederhananya orang Larantuka generasi sekarang mengartikan bunyi kata turo sebagai tiang pagar dari kayu kukong yang pangkal batangnya diruncing dan kemudian ditancapkan ke tanah di sisi kiri kanan jalan sepanjang lintasan prosesi. Kemudian dari satu turo ke turo berikutnya dipasang beleba atau bilah bambu yang diikat melintang dengan menggunakan tali geba sehingga membentuk pagar bambu sepanjang lintasan prosesi. Kemudian di pagar tersebut diikat lilin-lilin dan dinyalakan sebagai penerangan selama prosesi berlangsung. Selanjutnya mari kita kaji tentang apa itu tikan turo. Sederhananya tikan turo adalah kegiatan menancapkan turo-turo. Lebih luas, tikan turo diartikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan dari menancapkan tiang-tiang pagar atau turo di sepanjang lintasan prosesi sampai pada memasang beleba atau bilah bambu yang diikat dengan tali geba sehingga membentuk pagar yang panjang. Menjadi pertanyaan banyak kalangan, bunyi kata turo ini berasal dari kosakata bahasa mana? Apakah diserap dari bahasa Lama Holot atau bahasa Belanda, Portugis, dan lain sebagainya? Ataukah bunyi kata turo ini adalah kata bahasa Melayu sendiri atau juga sebuah bunyi kata yang diciptakan sendiri oleh penutur dialek Melayu Nagi Larantuka sehingga tidak ditemukan di komunitas pengguna bahasa Melayu lainnya? Hingga saat ini tidak ditemukan kata dalam bahasa Lama Holot, Belanda, Portugis yang identik dengan bunyi kata turo. Maka sementara bisa disimpulkan bahwa bunyi kata turo bukan sebuah bunyi kata serapan. Ketika disandingkan dengan kata-kata dalam bahasa Melayu, ditemukan kata yang identik dengan kata turo, yaitu kata turus. Kata turus memiliki arti persis sama dengan bunyi kata turo. Kata turus sendiri memiliki arti yang pertama, tiang atau tonggak dari kayu untuk mengukuhkan pagar. Yang kedua, batang pohon untuk tiang pada pagar. Apakah sudah pasti benar bunyi kata turo dari kata turus? Maka di sini akan diuji dengan menggunakan metode penghambatan artikulasi dan bunyi dalam dialek Melayu Nagi Larantuka. Bunyi vokal O pada bunyi kata turo dicurigai hasil dari penghambatan artikulasi dan bunyi dalam suku kata rus pada kata turus dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika dibunyikan dengan dialek Melayu Nagi Larantuka, kata turus memiliki beberapa versi penghambatan artikulasi dan bunyi. Kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan dengan versi pertama, dan kata turus di versi pertama ini dapat ditulis dengan turus dan dibunyikan seakan menjadi turo. Rus adalah sebuah suku kata dan us adalah sebuah fonem. Konsonan S mengalami kegagalan artikulasi model membuka sehingga ditulis dengan huruf kapital miring dan memberikan hambatan yang besar kepada artikulasi vokal U yang ditulis dengan huruf kecil tegak. Karena mengalami kegagalan artikulasi model membuka, maka penekanan bunyi diberikan kepada artikulasi gagal penghambat konsonan S. Bunyi artikulasi gagal penghambat konsonan S ini menekan bunyi artikulasi terhambat vokal U, sehingga bunyi artikulasi terhambat vokal U tenggelam dan melebur di dalam bunyi artikulasi gagal konsonan S. Peleburan bunyi dari artikulasi terhambat vokal U yang tenggelam di dalam bunyi artikulasi gagal konsonan S seakan menghasilkan satu fonem vokal O yang terletak pada tempat artikulasi gagal konsonan S, dan pada tempat artikulasi terhambat vokal U hanya meninggalkan efek suprasegmental.
Bunyi kata turus setelah mengalami penghambatan artikulasi dan bunyi dapat ditulis dan dibunyikan sebagai turo dan disederhanakan menjadi turo. Tentang penghambatan artikulasi dan bunyi pada kata tikam yang menghasilkan bunyi kata tika atau tika akan dijelaskan di lain kesempatan. Penulis Wilhelmus Ribeiro. Demikian ulasan singkat mencari asal kata turo. Kata turo adalah kata turus. Karena kata turus ini diucapkan oleh orang Nagilaran Tuka dengan menggunakan dialek Melayunya, maka bunyinya seakan menjadi turo.